Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kelompok 1 Investment Management. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh kamu ingat-ingat harga barang 5 atau 10 tahun yang lalu. Harga semangkok bakso atau segelas kopi dulu jauh lebih murah dibanding sekarang. Benar kan? Inilah yang disebut dengan inflasi. Fenomena di mana nilai uang yang kita simpan di bawah bantal atau sekedar di tabungan biasa sebenarnya perlahan-lahan terkikis daya belinya karena kenaikan harga barang dan jasa di sekitar kita. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk melek finansial dan memahami pentingnya berinvestasi sejak dini. Investasi bukan cuma buat orang yang udah kaya, tapi justru cara bagi kita untuk melindungi nilai aset dan mencapai tujuan keuangan di masa depan. Entah itu untuk biaya pendidikan, beli rumah, atau bekal hari tua. Nah, melalui video ini kami bertujuan untuk memperkenalkan salah satu instrumen yang sangat bersahabat bagi pemula namun seringkali terlupakan, yaitu obligasi. Kami ingin membantu kamu memahami konsepnya secara sederhana agar kamu bisa mulai melangkah di dunia investasi dengan rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab. Sekarang mari kita bedah pelan-pelan. Apa sih sebenarnya obligasi itu? Bayangkan pemerintah sedang berencana membangun sebuah jembatan besar atau jalan tol transnasional yang membutuhkan biaya triliunan rupiah. Alih-alih meminjam uang ke institusi luar negeri, pemerintah memberikan kesempatan kepada rakyatnya sendiri untuk membantu pendanaan tersebut. Sebagai buktinya, pemerintah menerbitkan sebuah surat pernyataan utang yang diberikan kepada kamu. Jadi, secara teknis, saat kamu membeli obligasi, posisi kamu adalah sebagai pemberi pinjaman atau kreditur. Kamu meminjamkan sejumlah uang kepada pihak penerbit, baik itu pemerintah maupun perusahaan besar, dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Sebagai imbalannya, mereka tidak hanya berjanji akan mengembalikan uang pokok kamu secara utuh di akhir masa kontrak, tetapi mereka juga akan memberi imbal hasil atau bunga secara rutin sebagai ucapan terima kasih karena sudah meminjamkan dana tersebut. Inilah keindahan dari obligasi. Kamu tidak hanya sekedar menyimpan uang, tapi kamu mempekerjakan uang tersebut untuk membiayai proyek-proyek produktif yang pada akhirnya memberikan keuntungan balik buat kamu. Melanjutkan penjelasan dari teman saya Andika, ada 3 karakteristik utama obligasi yang perlu kamu pahami. Pertama adalah kupon, yaitu imbal hasil berupa bunga yang dibayarkan secara berkala kepada investor. Kedua adalah tenor, yaitu jangka waktu obligasi hingga mencapai masa jatuh tempo. Dan ketiga adalah nilai pari, yaitu nilai pokok investasi yang akan dibayarkan kembali kepada investor pada saat jatuh tempo. Berdasarkan penerbitnya, obligasi mainly terbagi menjadi 2, yaitu obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Untuk obligasi korporasi memang umumnya menawarkan bunga kupon yang lebih menarik, tapi hal ini terjadi karena resiko gagal bayar pada obligasi korporasi lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi pemerintah. Di sisi lain, obligasi pemerintah Indonesia sampai saat ini belum pernah gagal bayar. Lalu, siapa saja pihak yang terlibat dalam instrumen ini? Pertama adalah penerbit, yaitu pihak yang menerbitkan obligasi untuk memperoleh dana. Penerbit dapat berasal dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan maupun dari perusahaan swasta ataupun korporasi yang membutuhkan pendanaan untuk membiayai kegiatan operasional, investasi, ataupun ekspansi usaha. Kedua adalah investor, yaitu pihak yang membeli obligasi dan bertindak sebagai pemberi pinjaman dana kepada penerbit. Investor memiliki hak untuk menerima imbal hasil berupa kupon serta pengembalian pokok investasi sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sejak awal penerbitan obligasi. Ketiga adalah wali amanat, yaitu pihak independen yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan investor. Wali amanat bertugas mengawasi kepatuhan penerbit terhadap perjanjian obligasi, menyampaikan informasi penting kepada investor, serta memastikan hak-hak investor terlindungi selama masa obligasi berlangsung. Selain itu, dalam ekosistem obligasi juga terdapat lembaga penunjang seperti perusahaan sekuritas dan bank kustodian. Perusahaan sekuritas berperan sebagai perantara dalam proses penerbitan maupun perdagangan obligasi, sedangkan bank kustodian bertugas melakukan pencatatan kepemilikan, penyimpanan aset, serta distribusi pembayaran kupon kepada investor. Seluruh aktivitas penerbitan dan perdagangan obligasi tersebut berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang berfungsi menjaga keteraturan, transparansi, serta perlindungan bagi investor di pasar keuangan Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa sih untung dan resiko investasi obligasi? Keuntungan utama dari obligasi adalah kupon, yaitu pendapatan rutin yang dibayarkan secara berkala, biasanya tiap bulan atau tiap 3 bulan. Menariknya,
Imbal hasil kupon obligasi ini umumnya lebih tinggi dibanding bunga deposito bank. Selain itu, ada juga potensial capital gain, yaitu keuntungan tambahan kalau kamu menjual obligasi di harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Tapi ingat, setiap investasi pasti punya risiko. Yang pertama adalah risiko gagal bayar, yaitu ketika penerbit obligasi tidak mampu membayar kupon atau pokok utangnya. Risiko ini lebih besar pada obligasi korporasi. Sementara itu, obligasi pemerintah sering dianggap paling aman karena pembayarannya dijamin oleh negara. Risiko kedua adalah risiko pasar. Jika suku bunga bank naik, harga obligasi di pasar bisa turun, terutama jika kamu ingin menjualnya sebelum jatuh tempo. Nah, kalau kamu tertarik mulai investasi obligasi, caranya sebenarnya cukup mudah. Kamu hanya perlu KTP dan akun di platform investasi atau mobil banking yang terdaftar di OJK. Alurnya sederhana. Yang pertama itu ada registrasi akun, lalu pilih produk obligasi saat masa penawaran dibuka. Yang ketiga, lakukan pembayaran. Yang keempat itu tinggal menunggu kupon masuk ke rekening secara rutin. Jadi obligasi cocok banget nih buat kamu yang ingin investasi lebih stabil, terencana, dan minim drama. Lalu, apakah obligasi itu cocok buat kamu? Nah, instrumen ini paling pas buat tipe investor moderat, yaitu kamu yang ingin hasilnya cenderung lebih stabil, tetapi tetap mengutamakan keamanan modal secara relatif. Nah, biasanya investor moderat ini tidak terlalu nyaman dengan fluktuasi yang ekstrim seperti saham atau enggak kripto. Tapi tidak juga inginnya uangnya diam saja tanpa pertumbuhan jelas seperti hanya disimpan saja dalam tabungannya. Obligasi juga cocok untuk tujuan keuangan jangka menengah, misalnya untuk mempersiapkan dana pendidikan atau persiapan DP rumah atau kebutuhan 2-5 tahun ke depan. Alasannya, obligasi itu bisa memberikan pendapatan kupon berkala dan juga memiliki tanggal jatuh tempo. Jadi, kamu bisa lebih mudah merencanakan kapan dana itu bisa kamu pakai. Juga dipahami, meskipun obligasi itu relatif lebih stabil, tetap beberapa resiko itu perlu kamu perhatikan. Yang pertama itu adalah resiko perubahan suku bunga. Kalau suku bunga naik, harga obligasi di pasar itu bisa turun. Nah, jadi kalau kamu menjual sebelum jatuh tempo, nilainya bisa lebih rendah dari harga beli. Nah, yang kedua itu ada resiko gagal bayar, terutama pada obligasi korporasi. Karena kemampuan perusahaan membayar kupon itu dan pokok bisa berubah seiring kondisi bisnisnya perusahaan tersebut. 3. Ada risiko likuiditas, yaitu tidak semua obligasi mudah dijual dengan cepat dengan harga yang kamu harapkan. Karena itu, sebelum membeli, pastikan kamu cek profil penerbitnya terlebih dahulu, peringkat kreditnya atau bisa disebut rating, dan juga apakah obligasinya aktif diperdagangkan. Nah, kalau kamu termasuk investor yang sangat konservatif, kamu tetap bisa mempertimbangkan obligasi yang resikonya lebih rendah, seperti obligasi pemerintah. Nah, sebaliknya, kalau kamu agresif dan juga siap naik sampai turun harga, obligasi bisa jadi bagian untuk menyeimbangkan portofolio kamu, misalnya sebagai penahan volatilitas ketika aset lain sedang turun. Nah, sebagai ringkasannya, obligasi adalah cara cerdas untuk menumbuhkan uang dengan lebih terencana, sekaligus ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Namun, kami ingatkan lagi bahwa video ini bersifat edukasi, bukan ajakan atau paksaan investasi. Setiap investasi itu memiliki resiko, jadi pastikan kamu selalu melakukan riset mandiri, lakukan DIOR, pahami produk yang dibeli, dan gunakan uang yang memang aman, bukan uang kebutuhan sehari-hari atau dana